Saya akan bacakan ya, yang kita bilang disebut operasional. Apa sih yang operasional, Ferry? Tidak benar artinya ketika Mas Ferry bilang Nggak ada kontrak hitam di atas nggak putih. pernah ada omongan soal embel-embel uang di, kan taunya endorse semuanya gratis, tapi ternyata ada biaya lainnya yang dia nggak tahu sama sekali. Kalau Last itu minute biaya baru tahu. operasional, bukan RAB, itu biaya operasional. Biaya operasional itu adalah seperti admin kami nganterin Cendol, baju. Ini nggak sih? Ada ini ya. Tuti. Sorry. Nih ya, di pasal 7, di pasal 4 bentuk kerjasamanya. Saya bacain aja ya. Laporan keuangan baik pemasukan atau pengeluaran akan disampaikan pihak kedua kepada pihak pertama secara berkala. Pihak pertama dan pihak kedua akan membuka rekening bersama. Itu hal-hal yang ini, yang tadi yang secara berkala itu adalah biaya operasional. Karena kalau endorsement itu tidak ada nilai uang yang dikeluarkan. Malah kita, kalau mohon maaf gitu ya, karena ada vendor kami, partner kami yang kemarin mau jadi dilaksanakan di Rumah Kenanga, saya sebutkan aja, itu dihubungi oleh salah satu manajemennya Mbak Vena yang mengatakan untuk bekerja sama dengan mereka. Kalau bekerja sama maka akan ada biaya manajemennya sekitar sekian rupiah gitu. Nah, mohon maaf kalau Madinah tidak ada. Kami semua partner-partner yang terkait itu semuanya benar-benar kita saling mutual benefit lah satu sama lainnya. Itu yang kita ini. Dan partner Madinah ini seperti fotografer, perias, dan itu memang sudah dari sebelumnya kita sudah kerjasama. Ini pun kita meminta kepada mereka itu untuk karena melihat Ferry Irawannya. Itu apalagi Elma ya, kalau Elma makanya kenapa mungkin sedikit kecewanya banget karena dalam banget dia pun untuk memberikan kasih sayang untuk Ferry. Saya tahu banget nih gimana Elma men-treat Ferry seperti apa. Kemudian mohon maaf, ini tadi kan waktu itu ada statement dari Mas Ferry bahwasanya Mbak Dian dan Kak Elma mengajak Bang Ferry bertemu hanya bertiga tanpa melibatkan Vena Melinda. Katanya nggak bisa karena Vena Melinda kan calon istri saya, jadi harus tahu semuanya. Tapi tadi Mbak Dian bilang kalau misalnya ternyata dia alasannya menutupi ya, atau seperti apa, mungkin dijelasin Mbak? Kayaknya seminggu sebelum mereka menikah, karena Elma lagi, saya sebagai sahabat ya, selain partner bisnis, pagi-pagi ada kekecewaan lah sampai dia nangis gitu. Saya sebagai sahabatnya harus menguatkan dia dong. Akhirnya saya telepon Ferry nggak diangkat-angkat teleponnya. Namun beberapa menit kemudian Ferry nelfon saya dan saya mengutarakan juga kesedihan saya gitu sama Ferry. Kenapa kok berbeda apa yang dia sampaikan. Terus akhirnya yaudah kita ketemuan aja. Akhirnya pada hari itu pagi saya jemput ke rumah Elma, kita bertemu bertiga langsung di dalam mobil. Itu pun pertemuannya. Mungkin dibilang pertemuan rahasia ya. Gak tau Ferry bilang sama Vena seperti apa. Di sana kita curhat ya satu sama lain, Ferry ke kami, dan kami pikir itu udah suatu hal yang sebagai sahabat, gimana sih Mbak kamu punya sahabat, kita saling menangis, saling berpelukan sebagai sahabat ya, pelukan sebagai sahabat nih. Yang statement terakhir ya Ferry ya seperti ini gitu. Makanya dengan ada perubahan seperti ini ya saya pun ikut kecewa. Tapi kenapa nggak melibatkan Vena Melinda dalam pertemuan itu Mbak? Memang nggak mendadak, memang tidak ada direncanakan. Memang awalnya waktu itu saya atas nama Mbak Dina kita memang ada rencana ada pertemuan. Nah namun karena Mbak Vena waktu itu balik ke mana, Kalimantan ya, ke Kalimantan, jadi sis nunggu nanti setelah pulang dari Balikpapan. Ya udah kami menunggu, terus saya PA lagi, sis pas sudah menjelang menikah kapan kita bertemu, karena Elma udah nggak komunikasi lagi dengan beliau, saya mewakili ya. Nah semenjak itu udah waktunya belum matching loh, udah nggak ada pertemuan lagi. Namun yang kita pertemuan bertiga itu ya menjadi kenangan buat kami lah, bahwa Ferry pernah menjadi sahabat kami. Tapi bukan berarti Temen kali. Mantan sahabat. Sekarang sih nggak tahu ya jadi apa. Tapi bukan berarti tidak mau mengajak Vena Melinda saat itu,
atau seperti apa? Enggak, kita welcome. Kita dengan senang hati malah kita pengen bertemu. Soalnya Mas Ferry bilang tidak mau mengajak Vena Melinda, padahal menurut dia harus Vena Melinda terlibat di dalamnya karena kan calon istrinya harus tahu semuanya. Mungkin Tanyakan aja Mas Ferry ya. Lo waktu itu bukannya ngajakin ketemu, terus lo tiba-tiba kita mau ketemu Ferry, lo kok ketemu Ferry, kan gue nggak mau, lo bilang gitu. Iya. Itu lo yang waktu di acara apa yang dia lagi mau meeting, Iya, nih. kita ketemu di mobil. Waktu itu disuruh siapa? Ferry yang minta ketemuan. mumpung gue lagi di sini nih, Iya. gitu kan. Dia yang bohong. yang minta berarti Ferry, Ferry. bukan Ferry yang minta. Ferry. Aku juga tadinya nggak mau ketemu dia. Aku yang maksa Elma ketemu. Biar Aku kita lagi selesai. ngambek sama Ferry. Si Dian ngajakin untuk ayo Ma ketemu Ferry. Aku nggak mau, aku bilang begitu. Nggak mau, sebentar aja Ma. Elma udah nggak mau. Udah nggak mau. Kalau saya, kenapa saya selalu ingin semuanya islah, pengen semuanya baik, ya. Apa ya? Ya sangat disayangkan aja, Iya, mungkin sangat disayangkan aja. saya akan bacakan ya yang kita bilang sebut operasional. Apa sih yang operasional Ferry ya? Ini bisa dilihat Luar dari ya. RAB, Luar RAB dari- tidak ada charge apapun, dan kami pun Madinah tidak ada kerugian apapun. Dia kan Tidak ada. bilang mestinya RAB itu diajukan dong sama kita. Takutnya kita keberatan atau enggak atau gimana. Enggak ada RAB. Karena semuanya endorse. Cuma kita sepakat untuk bayar yang namanya operasional. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya, saya bacain ya. Operasionalnya apa aja ya? Print proposal Vena dan Ferry, oke? Antar barang seserahan dari BSD ke ke tempat acara. Jemput barang seserahan dari BSD, ya kan? Terus apa nih? Gosen baju Ferry dari Bogor ke Jakarta. Gokar yang kayak begini-beginilah. Ya, si perintil-perintil ini ternyata kita Dan kumpulin nilainya ya lumayan lah ya, nggak ya, mungkin sekitar berapa sih? Enggak sih, cuma Enggak. 14 juta ya. Berapa sih? Iya. Nih. Nggak banyak kok, dan 14 juta. Oke. ini udah kita cover semua. Ini pun sudah saya coret. Aku bilang gini, walaupun kita ke Bali untuk lihat tempat, survei tempat, udahlah itu tiket kita aja. Anggap aja kita jalan-jalan ke Bali, kita coret. Mobil dari bandara Bali sampai ke tempat acara itu kan juga kos ya sebenarnya. Itu kita coret. Nggak usah biar kita aja yang bayar. Cukup Ferry ini yang ini yang perintil-perintil yang menjadi tanggung jawab dia aja. Tapi kalau orang IO kita yang memang ngurusin Ferry di Bali, admin ya mohonlah itu menjadi tanggung jawabnya Ferry lah ya. Sekarang dia bilang gini, kalau emang dia nggak mau apa yang dia bilang mestinya diajukan dulu dong RAB-nya apa segala macam operasional. Kalau emang dia punya niat seperti itu, kenapa nyuruh-nyuruh orang saya terus? Mbak Tuti tolong ini, Mbak Tuti tolong, apakah dia nggak mikirin biaya? Tenaga orang. Sekarang kalau saya boleh jujur, sebenarnya Ferry itu utang sama orang IO saya loh. Sama Mbak Tuti ya. Jadi Mbak Tuti itu yang nalangin selama ini operasional yang memang untuk kebutuhannya Ferry dan Vena. Seperti yang ini tadi ya, ngambil baju, gosen, terus selama di sana pemotretan ada wartawan, apa semuanya itu yang nalangin Mbak Tuti. Sampai sekian. Akhirnya Mbak Tuti ngomong sama kita, Bu, saya perlu uang. Kemarin kan saya talangin. Akhirnya ya udah, karena belum ada juga kaget, nilainya udah segini, kasihan nilainya juga. udah segini. Akhirnya Kita cover. kita di cover sama Dian untuk dibayarin dulu sampai kita menunggu dari Ferry lah ya. Terus akhirnya Ferry kirim orangnya kami, Mbak Tuti kirim kepada Yang dibacain kemarin Mbak yang Tuti. dibacain atas dasar siapa, persetujuan siapa. Nah selama ini nilainya hanya segini kok. ya kan dia kan bilang seperti itu, atas persetujuan siapa RAB itu dibuat lah. Itu bukan RAB, itu biaya itu operasional. Nah Ferry sama Vena kan taunya kan ada barang, taunya siap, taunya apa? Apakah saya harus laporkan setiap yang begini-begini, ada Gojek, ada Gosen, ada ini, ada itu, kan nggak perlu saya laporkan gitu kan. Nah itu kan juga nilainya nggak mungkin semiliar lah, nggak mungkin lah gitu. Itu juga kan, ini juga udah pertimbangannya udah kita banyak coret-coret aja lah, saya bilang gitu kan, nggak usah jadi bebannya Ferry lagi, kasihan gitu. Udah, tapi udah seperti ini kita mau nyudahin semuanya, ya bahwa Ferry Irawan nggak ada utang lagi sama kita. Baik biaya operasional Sudah ataupun nggak ada sudah seperak pun kami tidak ikhlaskan aja, udah nggak apa-apa. Ini menjadi menjadi pelajaran dan hikmah yang Berharga insya Allah untuk berharga lah kami. buat kami gitu kan. Dan kalau dibilangin
Mungkin saya bisa menggarisbesarkan di sini ternyata Ferry itu banyak bohong. Itu aja. Berarti dia anggap cashflow. Saya nganggap terserah besok dia mau bohong apa. Tapi saya cuma mau wanti-wanti, semakin kamu banyak bicara, nanti semakin banyak bukti keluar gitu loh. Lebih baik mendingan diam aja. Mbak Elma, tapi apa sih alasannya menutupi, maksudnya kalau bisa dibilang tidak baikan Mas Ferry kebohongannya sama Vena Melinda kan tadi ada satu bilang gitu ya. Kenapa mungkin menutupi itu? Kami yang menutupin. Iya. Ya itu karena sebagai sahabat, Mbak juga punya sahabat semua ya. Pasti ingin buat kebahagiaannya dia kan. Memang waktu itu saya pernah bilang sama Ferry, boleh nggak kalau kita ngomong-ngomong bahasa uang ini antara kamu sama aku bertiga ya? Iya. Maaf nih, itu ternyata kan dispikerin sama Ferry. Akhirnya Vena tahu, Vena marah. Kenapa memangnya harus kamu nggak sama saya gitu kan? Maksudnya saya apa? Karena dia teman saya menjaga ngomongin masalah kayak gini, masa ada ceweknya sih gitu. Aku bilang gini, nah kenapa? Supaya nanti apa? Kan bisa bilang gini, di nggak usah deh, ya udah kita coret ya, kan begitu. Maksudnya tuh seperti itu, nggak ada maksud bahwa Vena tuh untuk gimana. Saya mau menjaga bagaimana Ferry martabatnya punya harga Ferry diri. itu ada punya harga dia, tapi kan udah bukan begini ya udahlah sekalian aja. Selama ini saya udah cukup nutupin kok, saya udah rela-rela ngebohongin kalian semua. Saya bilang acaranya nggak dibatalin karena Ferry, ya karena memang ada pandemi kan gitu. Itu karena kesepakatan loh. Nah, ternyata dia keluar. Kan bisa dilihat ya jejak digital. Yang pertama siapa yang ngomong? Awal yang pertama bicara di media itu adalah ibunya Vena, masalah tentang kecewa dengan IO kita. Kemudian kita balas klarifikasi kenapa ya kan? Kenapa Mami Ayu kecewa, kita sudah jelaskan. Ketiga dibalas lagi sama Ferry, bilang tidak ada kontrak satupun, tidak ada hitam di atas putih pada Madinah, tidak tahu menahu soal endorse. Kemudian kita bantah dengan data. Keempat yang terakhir, yang kemarin di acara itu yang dia bilang kontraknya sampai sekarang belum dikasih kepada kita. Di situ aja sudah bohong. Berarti memang ada kontrak kan sebenarnya. Kenapa dia harus bohong kemarin? Ya, itu dia sudah bisa menilai sendiri lah. Sudah menilai sendiri tanpa saya harus. Kalau saya sekarang berkali-kali, saya akan bicara berdasarkan data yang saya punya untuk pribadi tadinya. Tapi kalau misalnya nanti sautan di data bertulang, nggak ada tanggung jawabnya, saya keluarkan bukti-bukti ini gitu. Karena apa? Tadinya saya nggak ada mau ngerekam-rekam, nggak ada. Ini cuma buat kepentingan saya pribadi. Ini anak bener nggak ya kali ini sama kita omongannya? Ternyata kebukti kan bohong gitu loh. Oke, Mbak, terakhir mungkin apa yang mau disampaikan ke Mas Ferry dan ke Mas Ferry? Ya mudah aja. Mungkin diam aja kali. Ini sampai. Ya, saya lebih ke Mas Ferry-nya ya, karena kami sempat dekat sebagai teman. Untuk mengawali sesuatu mungkin tidak diawali dengan kebohongan. Aku juga ada kecewa pas dia bilang ini. Saya yang tahu kebenarannya berdasarkan apa? Berdasarkan lisan atau berdasarkan pegangan data? Itu aja. Kalau mau ngomong masalah kebenaran, banyak kebenaran yang saya tahu. Tapi saya nggak mau, udahlah cukup udah cukup kenal Ferry Irawan udah gitu. Ternyata dia bukan seorang sahabat yang saya kira memang begitu adanya. Ternyata. Oke, cukup teman-teman. Ya. Ya, yang tadi kontak kok. Ngelihat mereka bucinnya seperti tadi dia, kita udah walau hanya ada Allah sekarang ya. Menanggapi kemarin kan statementnya yang sekarang tuh nggak pernah mau tampil, hanya mau di belakang layar. Sementara kan yang kita tahu Teh Dian dan Mbak Elma kan selalu tampil. Mungkin seperti apa menanggapinya? Jadi gini ya, saya di IO ini udah belasan tahun. Pada akhirnya saya berpartner dengan Elma 5 tahun yang lalu. Semua orang tahu kali Elma Tiana itu public figure ya. Yang udah dari tahun 90-an, yang lain belum berada di layar kaca, beliau sudah menjadi artis ya. Dan tentunya di sini dengan permasalahan yang ada, misalkan ada satu IO ada permasalahan, itu tidak akan terekspos. Ini tentu terekspos karena Madinah ini, IO ini, ownernya Elma Tiana dan saya. Tentunya pasti media akan mencari Elma Tiananya. Kalau saya pribadi mungkin saya siapa? Karena saya bukan public figure. Ini karena ada Elma Tiana. Beliau public figure.
media tentunya ingin mencari tahu dong apa yang terjadi. Itu aja. Audio Jungle.